Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan Allah masih melindungi kita semuanya dan senantiasa menjaga kita, terutama dalam situasi sekarang. Memang pandemi belum selesai di Indonesia. Baik, pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu mudzakkar dan apa itu muannas. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari benda-benda. Nah, kita akan ambil contoh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, khususnya yang ada di lingkungan kelas. Nah, kemudian dari benda-benda itu ada benda-benda yang termasuk mudzakkar dan muannas. Nah, kita akan belajar menyebutkan. Nah, menyebutkannya dengan apa? Menyebutkannya dengan kata tunjuk atau ismul isyarah. Ya, kata tunjuknya yaitu hadza dan hadhihi. Baik, ini Mr. Aris sudah memberikan untuk kalian contoh-contoh mufrodat kosakata yang harus kalian hafalin ya. Setelah video ini kalian tonton, Mr. Aris berharap kalian sudah menghafal ya kalau bisa, atau setelah video ini berusaha untuk menghafal dan mengulang-ulang supaya mufrodatnya menjadi lebih banyak. Ya, sekarang ini yang di atas hadza, yang di bawah hadhihi. Hadza menunjuk benda itu dengan kata hadza. Tapi kalau bendanya mudzakkar, kalau bendanya muannas, maka kita menunjuknya dengan kata hadhihi. Ya, di sini Mr. Ari membuat pembedaan. Yang mudzakkar warnanya biru, yang muannas ciri-cirinya dikasih warna berbeda ya, warna pink atau magenta. Baik, kita akan mulai. Nah, kita akan lihat mana benda yang mudzakkar dan mana yang muannas. Dan perhatikan baik-baik, ikutin ya sebisa mungkin dengan suara, karena belajar bahasa apapun, Arab, Inggris, kalau kita menggunakan suara maka itu akan membuat kita lebih cepat mengingat. Oke, kita mulai. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya, hadza kitabun. Hadza kitabun. Yang di bawahnya menggunakan hadhihi. Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Pertanyaan dari Mr. Ari adalah, kenapa kitabun kita menggunakan hadza? Nah, jawabannya sederhana, karena di dalam kata kitabun tidak ada kita menemukan tak marbutoh. Ya, ini tak marbutoh seperti kata kurrasatun yang ada di bawahnya. Ya, jadi kata kitabun yang ada di atasnya tidak ada tak marbutoh, berarti dia mudzakkar, maka kita menggunakan kata tunjuk hadza. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Hadza kitabun. Nah, nanti kalian menghafalnya dengan cara begitu aja. Kalau di rumah, di sekolah, melihat buku sambil melatih, tunjuk, bilang hadza kitabun. Nah, kalau bukunya bukan buku bacaan tapi buku tulis, kurrasatun. Ya, kita menyebutnya dengan kata tunjuk hadhihi. Hadhihi kurrasatun. Ya, bisa ya membedakan. Sekarang udah kita tahu ini mudzakkar menggunakan hadza, yang ini muannas menggunakan hadhihi. Kitabun mudzakkar menggunakan hadza, kurrasatun muannas menggunakan hadhihi. Kalimat selanjutnya tolong dihafalin. Qirtosun. Qirtosun. Hadza qirtosun. Kenapa kita menggunakan hadza? Karena kalimat qirtosun tidak ada di ujungnya tak marbutoh. Betul. Yang di bawahnya saburatun. Apa ini? Ma hadhihi? Hadhihi saburatun. Saburatun. Hadza qirtasun. Hadhihi saburatun.
Ma hadza, hadza qirtasun. Ma hadhihi, hadhihi saburatun. Dihafal ya. Saburatun qirtasun. Kenapa saburatun kita menggunakan hadhihi? Karena saburatun di ujungnya ada tak marbutoh. Nah, juga tolong diingat baik-baik, kalau kita menggunakan hadza untuk saburatun maka kita membuat kesalahan ya. Jadi kalau menggunakan hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannats, itu harus diperhatikan. Selanjutnya, wah ini adalah benda-benda yang sering kita temui ya. Al-mufradat, kosakata yang sering kita temukan. Kursiyun, nah, mirip dengan bahasa Indonesia kursi. Bahasa Arabnya kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Di bawahnya ya mimhatun. Mimhatun. Mimhatun ada tak marbutohnya, maka kita menggunakan hadhihi. Hadhihi mimhatun. Yang kursiyun tidak ada tak marbutohnya, maka kita menggunakan hadza. Hadza kursiyun. Hadhihi mimhatun. Ngerti ya? Selanjutnya, yuk kita lanjut lagi. Babun. Nah, ini dia. Kalau kita pergi ke madrasah, idza dhahabna ilal madrasah au ila amkinatin ukhra, kalau ke tempat-tempat lain pun kita akan menemukan ini, babun, pintu. Hadza babun. Hadza babun. Fi baitina, di rumah kita, babun. Hadza babun. Masuk rumah kita lihat pintu, hadza babun. Jendela juga sama, di mana-mana ada jendela. Ya, kita katakan hadhihi nafidatun. Nafidatun. Hadza babun, hadhihi nafidatun. Ya, kalian. Selanjutnya maq'adun. Maq'adun. Hadza maq'adun. Mal farqu, apa perbedaan bainal kursi wal maq'ad? Kursi dengan bangku. Nah, kalau bangku relatif panjang biasanya. Kalau kursi untuk single user, ya, untuk satu pengguna. Jadi ini maq'adun ya. Hadza maq'adun. Apa? Ma hadza? Hadza maq'adun. Di bawahnya, nah ini juga sama nih, alat kebersihan. Di kelas, di sekolah, di rumah. Wajadna hadhil alah, kita menemukan alat ini, namanya adalah miknasatun. Ma hadhihi, hadhihi miknasatun. Ma hadza, hadza maq'adun. Wa ma hadhihi, hadhihi miknasatun. La tansa, jangan lupa ya. Ya, lanjut. Hadza maktabun. Ma hadza, hadza maktabun. Wa ma hadhihi, hadhihi minasyatun. Hadza maktabun wa hadhihi minasyatun. Ya. Kemudian ini untuk belajar di ruang kelas, fi ghurfatid dirasah, fi ghurfatil fasal. Qalamu rasasin. Qalamu rasasin. Hadza qalamu rasasin. Wa hadhihi tollasatun. Tollasatun, penghapus buat papan tulis. Tollasatun. Hadza qalamu rasasin wa hadhihi tollasatun. Ya, jangan lupa ini semua ya. Kalau kalian hafal pelan-pelan, ingat-ingat, diulang-ulang, dipraktis, insyaallah bisa. Nah, sekarang kita akan belajar bertanya. Ya, tadi kita baru belajar menunjuk. Jadi udah ada benda-benda yang misalnya dikasih, hadza kursiyun, hadhihi mimhatun, hadza qirtasun, hadhihi saburatun, dan seterusnya. Sekarang
kita akan belajar bertanya ya, karena bahasa itu komunikasi. Jadi mungkin kalau kalian punya teman muhawarah, teman conversation, maka kalian bisa bertanya. Contohnya seperti ini, atau begini untuk praktis sehari-hari, terutama dalam menghafal mufradat. Begitu kita melihat benda, contohnya bendanya meja nih, kayak ada di sini, kita nanyanya kepada diri sendiri dan kemudian kita jawab sendiri. Ma hadza, what is this? Apa ini? Hadza maktabun. Ya, jadi gitu cara bertanyanya. Ma hadza, hadza maktabun. Melihat sapu, kita katakan kepada diri sendiri, ini hadza apa hadhihi, nanyanya ya. Kita ingat-ingat dulu, sapu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya miknasatun. Di ujungnya ada tak marbutoh, tun. Oh, berarti kalau miknasatun nanyanya pakai hadhi. Ma hadhihi, jawabannya hadhihi miknasatun. Nah, kalau orang yang kita tanya bukan menggunakan kata ma, tapi menggunakan kata man ya. Jadi perbedaannya ma dan man. Kalau ma untuk menanyakan benda mati, tapi man untuk menanyakan manusia yang hidup. Man hadza, siapa ini? Hadza Ahmad, sebagai contoh. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Fatimah, contoh. Dan satu lagi, misalnya perlu kasih tahu bahwa kalau di dalam bahasa Arab kita menyebut mufrodat, kosakata sehari-hari, ujungnya biasanya tunnya atau unnya itu nggak kita gunakan. Contoh bahasa Arabnya meja adalah maktabun. Kita ngelihat meja, kita bilang hadza maktab. Melihat sapu, hadhihi miknasah. Ma hadhihi, hadhihi miknasah. Jadi kita sukunkan ya kata terakhirnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya buat latihan mau hadza maktabun, hadza kursiyun, hadhihi nafidatun, itu nggak apa-apa. Selanjutnya, nah ini adalah ringkasan ya dari tadi benda-benda yang misalnya sudah minta kalian untuk mengingatnya. Sekarang kita tes, kalian masih ingat atau enggak? Ma hadza, apa jawabannya? Ya, hadza kitabun. Kita kembali lagi, temannya kitabun, buat coret-coret. Ma hadhihi, apa jawabannya? Hadhihi kurrasatun. Oke, tes. Ma hadza, apa jawabannya? Hadza qirtasun. Ya. Wow, ini yang ada fi ghurfatid dirasah, fi ghurfatil fasl. Ma hadhihi, hadhihi saburatun. Ya. Ini yang buat duduk masih tadi. Ya, ini paling mudah ya, mirip dengan bahasa Indonesia. Ma hadza, hadza, ma hadza, hadza kursiyun. Ma hadhihi, hadhihi mimhatun, hadhihi mimhah. Lanjut, yang ini belum. Ma hadza, hadza babun, hadza bab, hadza babun. Ma hadhihi, hadhihi nafidah, nafidatun. Wa ma hadza, wa ma hadza, hadza maq'ad, maq'adun. Wa ma hadhihi, hadhihi miknasatun. Ma hadhihi, hadhihi miknasah. Wa ma hadza, hadza maktab, hadza maktabun. Wa ma hadhihi, hadhihi minasyah. Ma hadhihi, hadhihi minasyatun. Wa ma hadza, hadza qalamu rasas. Ma hadza, hadza qalamu rasas. Hadza qalamu rasasin.
Wa ma hadhihi tollasatun. Hadhihi tollasah. Ya, demikian dari Mr. Ari itu beberapa kosakata, beberapa mufrodat yang bisa kita gunakan untuk melatih mana mudzakkar mana muannas, sekaligus juga untuk melatih lidah kita ya. Karena beberapa ilmu itu memang harus dilatih ya. Practice makes perfect gitu kata bahasa Inggrisnya. Jadi latih terus, insya Allah bisa ya. Sampai jumpa video selanjutnya. Mr. Ari akan masih memberikan pelatihan bagaimana cara menunjuk benda tapi bukan dengan hadza dan hadhihi. Ikutin terus, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.